Informasi dari Gubernur Sumatera Utara memberikan surat teguran terhadap ribuan pegawai pemerintah di Sumatera Utara yang terlibat judi online. Data soal ASN di Sumatera Utara yang terlibat judol didapat dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gubernur Sumatera Utara menyebut para ASN yang terlibat judol telah diberikan surat teguran. Jika masih bermain judol, maka Bobi berjanji akan memberikan sanksi yang lebih keras seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2024, sebanyak 1.037 pegawai pemerintah Sumatera Utara yang terdiri dari PNS, PHL hingga tenaga honorer melakukan judi daring. Total transaksi para ASN yang terlibat judol mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kita berikan suratnya ke masing-masing dan sudah ada teguran ringan dan juga sudah itu nanti kelihatan ya yang mainnya dari bulan berapa, transaksinya berapa, pakai mana, ini juga kelihatan. Jadi setelah kita keluarkan surat teguran itu kita lihat lagi nanti mana yang setelah kita keluarkan surat teguran masuk main lagi. Nah, ini nanti akan teguran keras. Kita kembali ke Jakarta. Mapolda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan daring berkedok investasi saham dan kripto. Kejahatan jaringan internasional ini membuat korban merugi hingga 3,05 miliar rupiah. Polisi menangkap RJ, kemudian LBK, dan NRA di Kalimantan Barat. Dalam aksinya pelaku membuat akun media sosial palsu lalu menyebarkan tautan atau link via WhatsApp dan Telegram dengan tawaran menjanjikan keuntungan besar lewat investasi saham dan kripto. Polisi menyita sejumlah barang elektronik seperti ponsel sebagai barang bukti. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE, transfer dana hingga TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Bahasa awamnya iklan ya di salah satu media sosial, di mana kemudian korban tertarik dan di situ ada link untuk bergabung ke WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itulah korban mendapatkan coaching, pelatihan, pembelajaran tentang bagaimana membaca naik turunnya sebuah saham maupun aset keuangan digital. Di situ ada pelaku yang mengaku sebagai seorang profesor yang memiliki kualifikasi dari Amerika Serikat. Dia disarankan untuk segera mengalihkan investasi kepada aset keuangan digital atau mungkin yang lebih umum dikenal sebagai kripto, ya, aset kripto. Sehingga itu membuat korban percaya dan melakukan investasi dengan total sebanyak 3 miliar 50 juta rupiah.